Oke, baik, selamat pagi semuanya. Sebelum saya mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iputu Arya Wiranata dengan NIM 23020100060. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Perancangan Video Dokumenter Visualisasi Kehidupan Nelayan. Baik, pada latar belakangnya, Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ketergantungan besar pada sektor kelautan. Namun, nelayan tradisional ini terdesak oleh modernisasi dan persaingan kapal-kapal besar yang seringkali merusak ekosistem dengan menggunakan alat penangkap ikan yaitu berupa bahan peledak atau sejenis lainnya. Dan di sisi lain, muncul inovasi adaptif seperti yang dilakukan oleh Bapak IGD Jumni Swambara yang memadukan teknologi komunikasi yaitu handphone untuk membantu melihat keadaan cuaca dan keadaan besarnya air laut, keadaan angin, dan semua keadaan yang harus dipantau melalui HP itu bisa dilihat melalui aplikasi dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Nah, untuk memvisualisasikan realita ini, dirancang sebuah video dokumenter berjudul Perancangan Video Dokumenter Visualisasi Kehidupan Nelayan. Media ini bertujuan untuk mendokumentasikan keseharian kearifan lokal dan cara nelayan beradaptasi dengan teknologi tanpa merusak alam guna meningkatkan kepedulian masyarakat luas. Kepada rumusan masalah, yaitu berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan tentang bagaimana kehidupan nelayan tradisional di tengah perkembangan teknologi modern dalam sektor kelautan dan perikanan. Batasan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang di atas, ada batasan masalah yang peneliti tentukan, yaitu pada yang pertama menginformasikan media informasi ini hanya membahas tentang bagaimana kehidupan nelayan pada perkembangan teknologi modern, dan media informasi ini dirancang untuk ditunjukkan pada masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana seorang nelayan mencari mata pencaharian yang di mana dapat diakses melalui media YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Nah, tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu untuk merancang atau mewujudkan sebuah video dokumenter visualisasi kehidupan nelayan di Selandak Selamadeg, serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana nelayan menggunakan teknologi modern untuk mempermudah pekerjaan dalam mencari ikan di laut. Oke, di sini saya mendapatkan 5 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama ada perancangan promosi wisata pantai berbasis videografi sebagai upaya pengenalan pariwisata Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, yang ditulis pada tahun 2016 oleh Alban Ismail, Siswo Martono, Yusmita Akhirul Latif, dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan literatur. Yang kedua ada perancangan media dokumentasi potret kehidupan nelayan Indonesia, studi kasus Taman Nasional Priman Jaya, yang ditulis pada tahun 2014 oleh Rezanto Widi Prasetya dengan metode penelitian training dan improvement method. Selanjutnya ada media videografi dalam disiplin ilmu desain komunikasi visual di kawasan ekowisata Ampiang Perak, yang ditulis pada tahun 2021 oleh Melissa Suwardi dengan menggunakan metode pembangunan prinsip-prinsip desain komunikasi visual dalam teknik videografi. Yang keempat ada pelatihan videografi bawah air untuk mempromosikan pariwisata Gili Balu Sumbawa Barat, yang ditulis pada tahun 2024 oleh Aurelius Rovinus Longlong Temalu dan Triwaru dan Muhammad Jamiluddin Nur dan Sinta Desiana dengan menggunakan metode survei dan eksperimen.
Selanjutnya, yang kelima ada perancangan video sebagai media promosi Pantai Sendiki, Pantai Solak, dan Pantai Tamban di Kabupaten Malang Selatan dengan konsep adventure sinematik melalui pendekatan emosional. Yang ditulis pada tahun 2019 oleh Andi Suprayogi dengan menggunakan metode perancangan dan analisis pengumpulan data. Oke, selanjutnya pada metode penelitian, saya di sini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara dan observasi, dan untuk metode pengumpulan data sekundernya menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan untuk metode perancangan media menggunakan metode design thinking yang terdiri dari 5 tahapan yaitu empathize, define, ideal, prototype, dan testing. Selanjutnya ada skema perancangan. Nah, yang pertama itu ada empathize, yaitu melakukan wawancara. Selanjutnya melakukan observasi di objek atau tempat yang ingin diteliti. Dan selanjutnya melakukan dokumentasi. Selanjutnya melakukan ke pustakaan, yaitu mencari eh, penelitian-penelitian terdahulu yang sudah membahas atau yang pembahasannya hampir mirip dengan si peneliti si penulis. Selanjutnya ada define, yaitu menganalisis data wawancara, analisis data observasi, setelah itu menganalisis dokumentasi, analisis kepustakaan, dan memberikan solusi kreatif. Selanjutnya di idea ada brainstorming, narasi cerita, kebugaran karya, strategi kreatif, dan media kreatif. Di prototype yaitu ada sinematografi, melakukan audio recording, menambahkan color grading, editing, dan menyimpan data. Nah, di testing ada pengujian terhadap media dan pengujian terhadap responden. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.